Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusi bersama istri. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang sibuk untuk mempersiapkan diri berkegiatan di akhir pekan. Mari kita luangkan sedikit waktu untuk kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami mengucap syukur karena Tuhan mengadakan hari ini bagi kami. Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini sebelum kami berkegiatan, kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca tidak untuk kami lupakan. Amen. Tapi itu termatrai dalam hati kami. Kami dibentuk seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setia dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ayat 8, Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ayat 9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah. Ayat 10, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ayat 11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ayat 12, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Nah, demikian di dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, kalau kita lihat di ayat 1 dari Daud, berarti Mazmur ini digubah atau ditulis oleh Daud, seorang yang dikatakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan tanpa ragu, ya kan? Dia katakan begini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jadi Daud tidak pernah ragu. Dia percaya kepada Tuhan tanpa ada keraguan. Kemanapun Tuhan membawa dirinya, Daud mengikutinya dengan tidak pernah ragu. Mungkin kedengarannya seperti mudah Bapak Ibu, tetapi ternyata tidak. Kalau kita perhatikan, perjalanan Daud bersama Tuhan bagaikan seorang yang sedang mengendarai roller coaster, sebuah ajang permainan berupa rangkaian kereta kecil yang bergerak di atas rel yang turun naik, berbelok-belok ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan tinggi, dan tidak sedikit orang yang terkejut ya mengendarainya. Selama bertahun-tahun, seperti itulah gambaran perjalanan Daud bersama Tuhan. Rasanya masa penantian menjadi raja sebagaimana yang dijanjikan Tuhan tidak kunjung tiba. Memang menjadi raja itu bukanlah kehendak Daud, itu kehendak Tuhan. Namun bagi seseorang yang
suatu ketika didatangi dan diurapi oleh Nabi Samuel sambil membawa pesan Tuhan bahwa ia adalah orang yang telah dipilih Tuhan, minimal akan menumbuhkan sebuah pengharapan dalam dirinya bahwa suatu hari kelak ia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Namun kenyataannya seolah-olah bertolak belakang dengan janji itu. Yang terjadi justru adalah kejaran demi kejaran Saul dan tentaranya yang berusaha untuk membunuh Daud. Pertanyaannya adalah, apakah Daud menjadi kecewa kepada Tuhan seperti yang sering dialami kebanyakan orang? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang luar biasa di dalam Mazmur ini, Daud berani datang kepada Tuhan. Dia mengajukan dirinya untuk minta diadili di hadapan Tuhan. Dia menyatakan dirinya di hadapan Tuhan dan dia minta Tuhan sebagai hakim. Saudara, Daud tampak sedang membela dirinya sekaligus melakukan introspeksi dan bahkan meminta Tuhan sendiri yang mengeceknya. Orang yang mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan adalah orang yang sedang membersihkan hubungannya dengan Tuhan. Untuk apa itu? Ya agar dapat menangkap sinyal dengan lebih baik atau dapat menangkap maksud Tuhan yang sesungguhnya. Karena bagaimana orang bisa berjalan bersama Tuhan dan mempercayai dengan sepenuh hati apabila hatinya ada keraguan-raguan atau noda. Daud berkata begini di dalam ayatnya yang ketiga, ayat yang kedua dulu saya bacakan. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai Tuhan yang menyelidiki hati setiap umatnya, Tuhan sangat mengetahui dan memperhatikan kualitas masing-masing dari hati kita. Karena itu jangan kita menyimpan kekecewaan, jangan kita kecewa atau kemudian mulai meragukan Tuhan. Daud, dia bawa dirinya kepada Tuhan dan dia nyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan butuh hati yang sungguh-sungguh. Dan karena itu kita ini adalah timnya Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Maka itu dibutuhkan yang namanya hati saling mempercayai. Amin. Seperti Daud, Tuhan sedang membawa kita untuk menggapai rencananya. Rencana Tuhan bagi Daud adalah menjadi raja menggantikan Saul. Rencana Tuhan dalam hidup setiap kita adalah menyelesaikan amanat agung. Amin. Ketika hati kita ragu, maka gagallah sebuah misi untuk tiba di tempat tujuan. Beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan menjadi orang percaya tanpa ragu-ragu seperti Daud. Di antaranya, yang pertama yang saya mau katakan adalah mempercayai Tuhan dimulai dari belajar mengenalnya. Belajar berjalan bersama Tuhan. Di ayat 1 tadi dikatakan, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah yang biasanya menghalangi seorang percaya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Satu kebenaran yang sulit untuk kita pahami adalah karena Tuhan mengizinkan hal-hal baik dan buruk turut terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita mengenalnya lebih jauh, maka kita mampu melihat bahwa seperti
inilah sesungguhnya cara Tuhan bekerja. Dan Dia tetap akan menyertai kita meski kita berada di saat-saat terburuk sekalipun. Ingat saudara, bahwa perjalanan pengiringan kita adalah bukan tentang penggenapan rencana kita, melainkan tentang penggenapan rencana Tuhan melalui kita. Itulah sebabnya mengapa tidak sedikit orang percaya yang kecewa, termasuk kecewa pada Tuhan. Penyebabnya adalah karena ingin kehendaknya dimasukkan sebagai kehendak Tuhan. Dia mau kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan Yesus telah memberikan teladan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, akibat dari kekecewaan timbullah yang namanya keraguan-raguan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita cek diri kita. Apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini? Apa yang sedang kita perjuangkan saat ini? Tentang perkara kitakah atau tentang perkara Tuhan? Ini harus kita cek, introspeksi, dan kita jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, di Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saya mau katakan, yang luar biasa dari pribadi seorang Daud adalah kerendahan hatinya. Bayangkan Bapak Ibu, ia mungkin merasa dirinya baik-baik saja, namun ia tetap datang dan merendahkan dirinya. Dia minta diperiksa oleh Tuhan. Sekiranya ada keadaan hati ternoda atau terluka yang tidak ia sadari, ia datang dan memeriksakan kondisi batin dan hatinya kepada Tuhan, sang dokter spesialis. Yang kedua yang saya mau bilang di sini adalah mempercayai Tuhan itu dimulai dari hati yang bersih tanpa luka dan noda. Daud tahu pribadi yang terluka sulit untuk mengeksekusi tugas kerajaan surga. Kita seringkali terburu-buru mengatakan bahwa aku bebas dari luka-luka batin. Puji Tuhan, kalau betul-betul tidak memiliki luka-luka batin. Mari kita belajar pada Daud dan pahami ciri orang yang hatinya masih menyimpan luka. Indikatornya seperti apa? Minimal dua istilah yang dipakai di sini adalah ujilah dan selidikilah. Uji itulah yang pertama, selidikilah. Uji dan selidiki ini berbicara soal kenalilah diri Daud. Atau Daud mau katakan kenalilah aku. Jadi saudaraku yang kekasih, Daud datang di hadapan Tuhan. Dia berikan bahwa Tuhan yang mengenal isi hatinya, jalan pikirannya, isi hatinya, rencananya. Mari kita seperti Daud. Kita kenali diri kita, kita juga datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan mengenal kita. Karena memang Tuhan kenal kita 100%. Adakah kemurnian di dalam diri kita dalam segala hal? Seringkali tanpa disadari fokus kita lebih tertuju kepada apa yang Tuhan lakukan untuk kita, apa sikap orang lain terhadap kita. Namun melalui pesan ini kita diingatkan untuk bagaimana sikap hati kita sendiri terhadap Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan tanpa ada keraguan? Inilah saat kita datang untuk memeriksakan diri kita. Saya percaya ketika kita bawa hidup kita kepada Tuhan seperti Daud yang berani membawa hidupnya kepada Tuhan. Dan dia berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, Tuhan memberikan penghargaan sama seperti Daud juga dalam hidup kita. Amin. Kiranya hari-hari ini kita semakin memiliki ketulusan dan kita percaya dengan tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan untuk selalu berjalan
dengan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Kiranya kami seperti Daud yang tidak pernah ragu tentang rancangan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Ada perlindungan, ada berkat, Amin. ada penyertaan Tuhan sempurna. Hamba doa setiap mereka yang berkegiatan tidak celaka. Amin. Kami patahkan segala rancangan jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan beri sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada